Di lereng Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dari ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, dan udara yang berhembus pun terasa dingin, perlahan menusuk tulang. Seorang bapak parubaya menikmati secangkir kopi sembari melihat embun pagi yang perlahan menghilang dari ladang kopinya. Dah, ini goreng pisangnya dah, mumpung masih hangat. Alhamdulillah, kopinya hangat, ada goreng pisang. Sungguh lengkap pagi ini. Iya, udah. Nikmat sekali. Seperti pagi biasanya. Udah. Kira-kira si Aikal sudah sampai mana ya perjalanannya? Apa sudah sampai di Bengkulu? Ya, yang sabar ya, Dek. Kan si Haikal baru berangkat dari Jakarta siang kemarin. Memang betul. Memang, kalau kita naik bus itu, ya harus bersabar. Ya, mari kita doakan semoga dia baik-baik saja selama perjalanan pulang ke kampung. Amin. Insya Allah ya udah ya. Iya. Tapi udah, hati ini rasanya sedikit gusar loh dah. Loh, kenapa lagi, Dek? Dah, karena keterbatasan biaya, kita tidak bisa melihat anak kita wisuda ke Bogor. Apalagi anak kita nilainya tertinggi di antara teman-teman yang satu jurusan dengan dia dah. Ya. Sudahlah, Ros. Mari kita syukuri saja. Meski dengan biji kopi ini kita membesarkannya hingga menguliahkannya. Iya dah. Setidaknya dia tidak seperti kita yang hanya tamatan SLTP. Anak kita punya gelar loh, Ros. Iya udah. Ros bersyukur. Tapi hanya sekedar mengungkapkan isi hati. Bahwa sebagai orang tua, Ros sebetulnya ingin sekali melihat si Aikal memakai baju wisuda langsung udah. Iya, Ros, udah pun begitu. Pasti gagah ya anak kita mengenakan baju wisuda itu. Akan tetapi foto yang dikirimkan Saikal sudah cukup untuk Uda melepas keinginan untuk berada langsung di sana. Betul kata Uda. Tidak perlulah kita memaksakan kehendak. Bisa mengirim uang sampai si Haikal selesai kuliah saja, rasanya sudah lega ya udah. Ya. Kalau begitu, Ros lanjutkanlah bersih-bersih kamar si Haikal dulu. Biar dia bisa langsung istirahat jika sudah sampai nanti udah. Ya. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan bangga mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Secangkir Harapan dari Kopi. Penulis naskah Darwita Roza. Penyelia musik Sri Widya Stuti. Teknik rekaman Umul Khair. Sutradara Armayati. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi. Dimainkan oleh Keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Uni Rosna. Iya. Senang nian hati Uni tampaknya. Dari jauh terlihat senyum-senyum sendiri. Bisa saja, pandai sekali menerka. Alhamdulillah Usni. Rasanya lepas beban di pundak ini. Si Aikal sudah menamatkan kuliahnya dan berkumpul kembali bersama kami di kampung. Siapapun orang tua pasti senang lah ya Un. Saya saja sungguh senang si Aziza bisa cum laude. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong,
Usni pagi-pagi sudah banyak tentengan ini nampaknya. Iya. Habis dari pasar ya? Uni, Ya, berapa harga cabai sekilo sekarang? ya, masih harga yang kemarin kok Uni. Nggak mahal-mahal kali lah. Oh Ini saya beli borong gini. Kan lusa nanti mau selamatan si Aziza lulus PNS. Masa Uni lupa sih? Kemarin kan sudah saya undang. Tidak, saya tidak lupa. Insya Allah, saya dan keluarga akan datang. Oh iya, kenapa si Haikal pulang? Kerja di rantau kan banyak. Apalagi yang dia harapkan di kampung ini. Kan kalau jadi PNS susah ujiannya. Harus lulus dengan nilai tinggi loh Uni. Si Azizah saja sudah susah payah ujian. Kami belum membahas itu lagi. Yang penting sekarang si Haikal sudah menuntaskan sarjananya. Selebihnya biar yang kuasa yang menentukan takdirnya. Ya, baiklah kalau begitu. Saya ke rumah dulu ya Uni. Iya. Sekalian siap-siap mau masak rendang. Iya, silakan. Kopinya ya, silakan dicoba. Ya. Saya coba bikin kopinya di ladang dengan metode yang berbeda saat pemetikan buah hingga menjemur dan merendangnya. Saya yakin ayah pasti akan ketagihan dengan rasa kopinya nih. Coba ya. Oh ya, alhamdulillah. Diseduhkan kopi oleh anak kesayangan. Oh, nikmat sekali. Biar saya coba. Enak sekali. Dan aroma kopinya lebih berbeda, Nak. Lebih wangi dan rasanya lebih enak. Nah, ya kan ya, enak kan? Ya, enak sekali. Bagaimana cara membuatnya bisa seperti ini? Lidah ayah seperti terkejut. Rasanya sangat berbeda dengan kopi kita yang biasa itu. Betul nih, kopi ladang kita, Haikal. Jadi ya, proses pengolahan kopi pasca panen ini turut menentukan karakter dan rasanya ya. Ya. Pasti tambah enak lagi kalau minum kopi sambil makan goreng. Wah, Nah, tentu ini. pasti itu. Ada pisang goreng dan ketan. Wah, asik Wah, sekali. kalau kudapan yang satu ini memang membuat Haikal selalu rindu ingin pulang kampung. Apalagi kalau Mande yang bikinnya. Alhamdulillah. Makanlah nak. Kalau Haikal mau tambah, biar Mande bikin lagi nanti. Iya Mande. Jadi Haikal, Iya ya. persiapkan dirimu untuk tes CPNS tahun depan. Ya, Iya. keperluan apa yang Haikal butuhkan, katakan kepada ayah. Begini ya. Haikal sebenarnya tidak ingin menjadi PNS. Oh, Haikal maunya melanjutkan usaha pertanian kopi milik ayah. untuk apa kau menjadi petani kopi? Ayah sudah kuliahkan kau jauh-jauh, sudah menjadi sarjana. Ayah tidak mau tahu. Kau harus menjadi PNS, Haikal. Maaf ya, bukannya Haikal tidak mau menuruti kata orang tua. Tapi Haikal ingin menjadi saudagar kopi yang sukses. Haikal yakin kok ya, insya Allah ya. Tenang udah. Haikal, anakku sayang, Ya. bukan terlalu cepat engkau memutuskan rencana masa depanmu. Tidak Mande, Haikal sudah jauh-jauh hari memutuskan ini. Haikal ingin mempraktekkan ilmu pertanian yang Haikal dapatkan di bangku perkuliahan. Hei, ayah sudah menguliahkan kau. Bukan untuk menjadi petani seperti ayah. Untuk apa aku menguliahkan kau tinggi-tinggi jika hanya akan berladang seperti aku? Haikal tahu pengorbanan ayah sudah besar begitu pada Haikal. Tapi ya,
Haikal dapat pengelolaan pertanian kopi ayah lebih baik lagi ya. Jadi maksudmu, selama ini aku tak bisa mengelola ladang dengan baik? Lancang kau kepada orang tua, Haikal. Bukan ayah, bukan seperti itu maksud Haikal ayah. Lalu apa? Tak sedikit pun niat Haikal untuk lancang atau tidak patuh pada orang tua. Udah, tenang udah. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Coba kita dengarkan dulu keinginan si Haikal. Kau juga, Rosna. Masih saja kau bela-bela dia. Muak aku. Aku kuliahkan kau tinggi-tinggi. Malah ingin jadi petani miskin seperti aku. Kecewa aku. Mande, Iya, maksud Haikal bukan begitu, Mande. iya. Mandi Haikal tahu. hanya ingin mengembangkan pertanian kopi ayah dengan ilmu yang sudah saya dapatkan di perkuliahan. Agar harga kopi dari ladang kita lebih mahal dari sebelumnya, Mande. Tenang nak, tenang. Ayahmu hanya emosi sesaat. Kata-katanya jangan dimasukkan ke hati ya. Biarkan beliau tenang dulu. Tumbuh dengan baik ya aswad-aswadku. Sedang apa engkau Haikal? Malah bicara sendiri? Jangan sering-sering begitu. Nanti dikira orang tak waras loh. Ini Mande, Apa? saya kasih nama kopi-kopi di ladang ini dengan nama aswad. Artinya hitam. Oh, begitu. Sama seperti Haikal ya? Iya Mande, tapi Haikal hitam dan manis. Anak ini memang percaya diri. Oh iya Mande, ayah di mana? Sepertinya sedang memangkas dahan pohon kopi di lereng dekat pondok sana. Mungkin Haikal bisa mencoba bicara lagi dengan ayah, nak. Iya ya Mande. Itu ya. Nggak usah, aku bisa sendiri. Ayah, maafkan jika perkataan Haikal kemarin membuat ayah marah. Haikal tidak pernah menganggap profesi seorang tani itu rendah ya. Sedari kecil, Haikal selalu senang melihat ayah merawat ladang kita. Ayah selalu menginspirasi saya untuk bekerja keras. Begini ya, jika ayah berkenan, Haikal akan ikuti tes CPNS tahun depan. Tapi izinkan Haikal merawat ladang kopi ayah sembari menunggu waktu tes tiba. Baiklah kalau begitu. Benar ya? Terima kasih ya. Iya. Tapi ingat, Ya. berikan yang terbaik saat tes CPNS nanti. Udah, Haikal, sudah dulu. Nanti disambung lagi. Minum kopinya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uni Rosna, Iya. udah Hamdi. Ada Haikal juga. Ayo mari. Silahkan dinikmati hidangannya. Silahkan Bu, silahkan Pak. Udah Haikal, silahkan ya. Terima kasih sudah datang. Iya, terima kasih. Apa kabar udah? Sudah lama ya rasanya kita tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat. Adik apa kabar? Selamat ya sudah menjadi PNS. Iya dah. Ayo Ziza, ambilkan pencuci mulut Lamang Tapai untuk Haikal dan orang tuanya. Iya, baik-baik Bu. Nak Haikal, gimana rencananya setelah jadi sarjana? Untuk sekarang bantu-bantu ayah di ladang kopi dulu Bu. Oh Sembari menunggu tes CPNS tahun depan. iya.
Tentu Nak Haikal telah punya persiapan yang matang dong ya. Kalau nanti pun tidak lulus, mending dipersiapkan plan B-nya kan, daripada jadi pengangguran. Iya, kalau rezeki sudah ada yang mengatur, Usni. Sedang apa, Nak? Kenapa repot-repot memetik buah kopi? Kenapa yang merah saja yang dipetik? Begini Mande, Ya. kebetulan teman Haikal di Jakarta membuka kafe kopi. Mm-mm. Di kafenya belum ada yang memasuk kopi dari Solo. Uh, Kalau memanen buah kopi di saat sudah matang atau berwarna merah seperti ini Mande, mm-mm. hasil kopinya akan berbeda dan lebih mempunyai karakter. Sekalian Haikal ingin menunjukkan kepada ayah tentang hal ini. Tapi diam-diam saja ya Mande. Biar nanti menjadi kejutan untuk ayah. Jika Haikal dan teman Haikal berhasil memasarkan kopi kita ke pasar dunia. Wah, anak Mande pintar sekali mengatur setiap langkahnya. Iya dong Mande. Bismillah ya, Nak ya. Semoga sukses. Mande selalu mendukung Haikal, Nak. Semangat. Waktunya Haikal mengikuti tes CPNS seperti yang telah direncanakannya. Akan tetapi yang kuasa berkata lain. Haikal tidak lulus tes CPNS. Sang ayah pun kecewa. Rosna, sungguh udah tidak menyangka anak kita tidak lulus CPNS. Dia kan anak yang pintar. Apalagi nilainya paling tinggi di antara teman kuliah seangkatannya. Udah, mungkin memang tidak rezeki si Haikal menjadi PNS. Barangkali rezeki anak kita ada tempat lain. Udah pun tak boleh ujub atau terlalu membanggakan anak kita. Bisa jadi di luar sana ada yang mempunyai kelebihan berbeda dari si Haikal. Dan memang rezekinya menjadi PNS sudah. Tapi Rosna, Iya. malu udah dengan tetangga. Anak kita menjadi buah bibir. Sarjana. Tapi pengangguran. Apalagi mulut si Husni, tetangga kita itu. Tak henti-hentinya ia membanggakan anaknya si Azizah dan menyindir si Haikal. Udah. Dulu kan udah yang ingin si Haikal jadi PNS. Bukan dari si Haikal sendiri. Setidaknya si Haikal sudah berusaha semampunya mencoba peruntungan pada tes CPNS kemarin. Ya. Sekarang tugas kita sebagai orang tua menjadi penopang yang kuat baginya udah. Jangan kita terlalu mendesaknya. Ya. Baiklah. Tapi tolonglah kau seduhkan kopi untuk Uda. Jadi udah. Tunggu Mande. Biar Haikal yang buatkan untuk ayah dan Mande juga. Sudah pulang dari surau anak Mande. Bagaimana rapat pemuda tadi? Jadi pos rondanya dihidupkan kembali di kampung ini. Jadi Mande, giliran Haikal sama PRT setiap... namanya espresso ya. Nah, ini latte spesial untuk Mande. Loh. Jadi hanya mandehmu saja yang spesial. Ayah tidak. Ayah cemburu nih ya ceritanya. Ayah, itu adalah espresso. Saya rasa ayah akan lebih menyukainya. Karena kalau latte untuk Mande rasanya manis. Silakan coba dulu ya. Oh, seperti itu. Baik, ayah akan coba ya.
rasa kopinya kuat, karakter kopinya berbeda. Ini kopinya berbeda dari yang kemarin, Haikal. Oh, enggak ya. Ini olahan biji kopi dari ladang kita kan? Wah, kopi ini sepertinya akan menjadi teman melinting yang baru. Ini apa namanya tadi, Nak? Benar-benar nikmat. Manis tapi kopinya tetap terasa. Itu latte Mande. Mande suka kan? Iya, terasa. Tentunya akan menambah rupa Mande lebih manis lagi. Apalagi kalau Mande bahagia minum kopi buatan Haikal. Ayah, sebelumnya Haikal minta maaf yang tidak bisa memenuhi permintaan ayah. Haikal sudah berusaha semampu Haikal saat ujian CPNS ya. Sudahlah, Nak. Ayah sudah menyerahkan semuanya kepada Yang Kuasa untuk rezeki pekerjaanmu. Setidaknya kamu sudah berusaha kan? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Oh ya, besok kita ke ladang lebih pagi lagi ya, Nak. Bantu ayah untuk menebar pupuk. Tentu ya, dengan senang hati ya. Wah, tak lulus CPNS tidak menjadi masalah ya Nak Haikal. Kan masih bisa memikul cangkul. Iya, Busni. Alhamdulillah. Ibu, kenapa bicara seperti itu kepada Uda Haikal? Anak ibu cantik nian dengan pakaian dinasnya. Ibu, Bekalmu yang ibu siapkan untuk nanti istirahat siang sudah kamu masukkan? iya Ke sudah dalam Bu. tas? Sudah Bu. Ziza berangkat kerja dulu ya Bu ya. Iya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Uda Haikal, Ya, Ziza. maafkan ya perkataan ibu tadi. Tidak masalah, Ziza. Ngomong-ngomong, kamu tidak terlambat ke kantornya? Oh iya ya udah ya. Terima kasih udah. Ziza ke kantor dulu ya udah ya. Jadi Mari ya. dah. Iya. Haikal, ayo, pupuknya sudah kau masukkan ke gerobak. Sudah, Ayah. Ayah, Ya, bagaimana kalau kita bersabar sedikit lagi? maksudnya? Kita tunggu buah kopi ini matang hingga berwarna merah. Kenapa begitu ya, Nak? Ayah ingatkan rasa kopi yang semalam? Iya. Teman Haikal ya di Jakarta ingin menstok bubuk kopi dari ladang kita. Tapi dengan pengolahan kopi yang Haikal lakukan. Jadi Haikal beberapa waktu lalu mengumpulkan buah kopi yang berwarna merah saja ya. Kemudian mengolahnya. Sebagian Haikal jadikan untuk bahan olahan kopi di dapur Mande. Sebagian lagi Haikal kirim ke Jakarta untuk dicoba teman-teman Haikal. Dan ternyata kawan-kawan Haikal menyukai. Oh, hebat. Mereka akan memasarkan di kafenya. Mereka akan membeli kopi kita ya per kilonya dengan harga yang lebih tinggi daripada tengkulak di sini ya. Oh, serius kamu, Nak? Masa iya? Betul ya. Dan jika sukses di kafe mereka, mereka akan membukakan jalan untuk kita mengekspor kopi kita ke luar negeri ya. Dan jika Allah mengizinkan ya, kopi kita ini akan seperti Gayo di Aceh ya. Dan teman-teman Haikal itu akan meluangkan waktu untuk datang kemari ya. Sekalian membuat surat kerjasama. Tak terbayangkan oleh ayah rencanamu begitu jauh. Baiklah. Kita akan bersabar sedikit lagi menunggu waktu panen. Oh ya, siapa kau namakan kopi-kopi ini? Kata mandehmu, kau berikan mereka nama-nama. Iya ya, nama mereka Aswad. Demikian Sandiwara Radio berjudul Secangkir Harapan dari Kopi bagian 1 bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Mande Rosna diperankan oleh Armayati. Ayah Hamdi diperankan oleh Zulkifli. Fatli Sagita sebagai Haikal.
Anissa Permanasari sebagai Aziza. Ibu Husni diperankan oleh Sri Widyastuti. Sampai jumpa.